Indonesia terdiri dari banyak ras dan suku, begitupun dengan tradisi masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Salah satunya adalah tradisi masyarakat Minahasa yang gemar menyantap hewan yang tak biasa. Selera dan lazimnya binatang konsumsi tiap daerah berbeda-beda. Bagi masyarakat Minahasa, hal tersebut sudah dianggap hal yang biasa, namun masyarakat luar akan menelan ludahnya dalam-dalam. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah 1. Mengapa di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, marak terjadinya perburuan satwa liar? 2. Apakah pedagang daging hewan liar yang ada di pasar tersebut sudah memenuhi syarat Five of Freedom? 3. Apa akibat yang dapat ditimbulkan jika tradisi tersebut tetap berjalan turun-menurun? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hewan di pasar daging hewan liar Tomohon dan juga melihat dampak jika tradisi tersebut tetap berjalan turun-temurun tanpa melihat keseimbangan alam sekitar. Manfaat penulisan sebagai referensi kebijakan bagi semua pihak terkait hak asasi hewan bagi semua pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan hewan-hewan liar atau langka yang ada di Indonesia, sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang animal welfare dalam kasus kekerasan terhadap hewan. Kesejahteraan hewan adalah kesejahteraan bagi para hewan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 5 of Freedom, 5 kebebasan hewan. 1. Freedom from thirst, hunger, or malnutrition. Bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi. Manusia harus memberikan minum atau makan yang layak untuk dikonsumsi hewan untuk menjaga kesehatan hewan. 2. Appropriate comfort and shelter, kenyamanan dan tempat tinggal yang sesuai. Menyediakan lingkungan yang sesuai termasuk tempat berteduh dan tempat istirahat yang nyaman. 3. Prevention or rapid diagnosis and treatment, pencegahan atau diagnosis dan pengobatan yang tepat. Bebas dari sakit, cedera, atau penyakit dengan pencegahan, pengobatan yang cepat dan terapi yang tepat. 4. Freedom to display most normal pretensions of behavior, kebebasan untuk menampilkan pola perilaku paling normal. Bebas untuk mengekspresikan perilaku normal dengan menyediakan ruang yang cukup, fasilitas yang layak, serta tempat yang sejenis. 5. Freedom for friends, bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa takut dan tertekan dengan memastikan kondisi dan perawatan agar terhindar dari penderitaan mental. Metode penulisan. Cara kerja: mencari informasi mengenai animal welfare, menganalisis hal-hal yang terkait dengan animal welfare, melakukan proses dalam pencarian informasi serta menganalisis kasus yang terjadi pada Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Mengevaluasi hasil pengamatan secara saksama. Metode pengumpulan data bertempat di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Selain itu, kami juga menggunakan metode analisis dan metode sintesis. Hasil dan pembahasan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah mengenal animal welfare secara umum. Seharusnya, sebagai generasi yang terpelajar, kita sudah mengetahui dan mengenal apa itu animal welfare. Maka dari itu, pentingnya kita berbagi ilmu dan saling memberitahu terkait animal welfare agar banyak masyarakat yang memahami cara merawat hewan peliharaan atau memperlakukan hewan dengan baik, entah itu hewan liar maupun hewan peliharaan, karena setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup. Pembahasan. Marak terjadinya pemburuan satwa liar di Minahasa. Tradisi budaya makan, kesejahteraan hewan di Minahasa. Pemecahan solusi permasalahan. Akan sangat disayangkan apabila budaya tersebut tetap berlanjut, sedangkan keragaman hayati yang dimiliki punah. Perlahan, budaya itu juga akan segera hilang. Karena sudah tidak ada lagi yang akan diburu atau dikonsumsi. Maka dari itu, pentingnya untuk generasi muda mengetahui hal ini agar satwa liar dapat dilestarikan secara segera
sebelum hewan itu hilang tanpa jejak agar generasi selanjutnya juga dapat melihat satwa tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh siswi SMA Dwi Jender Denpasar, dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisa yang telah dilakukan adalah pengetahuan masyarakat tentang animal welfare masih kurang sehingga masih banyak kekerasan pada hewan yang terjadi di lingkungan sekitar dan dapat menyebabkan habitat hewan liar yang berada di hutan terancam punah dikarenakan pemburuan liar. Ada baiknya kita mulai melestarikan dan membuat penangkaran hewan-hewan liar. Indonesia adalah negara yang kaya akan faunanya, tetapi bisa jadi di masa yang akan mendatang fauna di Indonesia dapat punah karena keserakahan dan pemakaian berlebihan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.